Bab 951, saling bermain curang. Menurut Fikri, orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Dia bisa saja membunuh mereka dengan santai. Namun, dibandingkan melakukannya sendiri, dia lebih suka bermain dengan orang-orang di tangannya ini. Rasa dominasi itu membuatnya terobsesi. Zack dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi tidak perlu duel. Namun, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, keputusan ada di tangan Agam. Tatapan semua orang tertuju pada Agam. Kamu adalah pemimpin mereka? Fikri memandang Agam dan sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia selalu merasa orang di depannya terlihat tidak asing, tetapi wajah ini terlalu biasa seperti pejalan kaki. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Kedengarannya menarik. Agam merenung sejenak. Ini adalah pusat perbelanjaan. Jika dia bertindak ceroboh, mungkin akan melibatkan orang biasa. Tentu saja, Agam benar-benar dapat melepaskan kekuatannya untuk memblokir tempat ini dari dunia luar. Bahkan tanpa membuat keributan besar, dia bisa langsung membunuh orang-orang ini. Namun, kali ini dia tidak datang untuk membunuh orang, tetapi untuk mengeluarkan kekuatan jahat Harlan. Itu adalah metode yang paling masuk akal dan paling melegakan bagi Harlan untuk melakukannya sendiri. Karena ini adalah kompetisi, harus ada hukuman agar lebih menarik. Agam tersenyum dengan tenang dan menatap Fikri. Dia berkata sambil tersenyum. Gampang. Kalau kami menang, kalian semua akan berlutut dan bersujud padaku sampai aku merasa puas. Goda Fikri. Tidak masalah. Agam mengangkat bahunya dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kalian kalah? Apapun yang kamu inginkan. Kalaupun kamu menginginkan nyawaku, kamu bisa mengambilnya. Meskipun Harlan dan Kristo memiliki kekuatan yang lumayan sama, dia berasal dari klan Keraton Esterel dan memiliki 100 cara untuk meningkatkan kekuatan Kristo untuk sementara. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Hidupmu cukup berharga. Agam tersenyum. Dia bisa mengambil kesempatan untuk menghabisi Fikri. Tentu saja, dibandingkan dengan hidupmu yang tidak berguna, aku adalah harta yang tak ternilai harganya. Fikri berpikir bahwa Agam mengacu pada identitasnya sebagai anggota klan Keraton Esterel. Dia menghina dan bertanya sambil mencibir. Bagaimana? Berani atau tidak? Karena kamu telah mengatakannya, bukankah aku akan ditertawakan oleh saudaraku sendiri kalau aku menolak? Agam tersenyum. Dia menatap Harlan dan bertanya. Apa kamu percaya diri? Tentu saja, aku sudah lama ingin membunuh pecundang ini dengan tanganku sendiri. Harlan menatap wajah Kristo dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kekuatannya telah pulih banyak dan dia sudah mencapai alam langit tingkat 5 akhir. Meskipun dia tidak tahu peluang apa yang diperoleh Kristo yang juga telah mencapai alam langit tingkat 5, dirinya juga telah menerima banyak kesempatan dari Agam. Kecuali Zack dan rombongannya, hanya sedikit orang dengan tingkatan yang sama yang bisa melawannya. Tuan Muda Fikri. Kristo menunjukkan ekspresi terbebani. Harlan adalah kepala klan Harimau Langit sebelumnya dan dilihat dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Harlan bahkan lebih kuat darinya. Jika dia bertarung, harapannya untuk menang sangat tipis. Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Fikri tersenyum menghina. Dia melemparkan pil hitam untuk Kristo dan berkata, ini adalah pil kekuatan surgawi. Kalau kamu meminumnya, kekuatanmu bisa mencapai alam langit tingkat 6 akhir. Kristo sangat gembira. Alam langit tingkat 6 akhir. 1 tingkat lebih tinggi dari Harlan. Dengan pil ini, dia bisa menang dengan mudah. Terima kasih, Tuan Muda Fikri. Kristo memegang pil di tangannya. Lengannya gemetar karena gembira dan dia bahkan merasa enggan untuk meminumnya. Fikri tersenyum. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Efek dari pil kekuatan surgawi memang kuat, tetapi efek sampingnya sangat hebat. Hanya dapat bertahan selama 5 menit. Setelah kekuatan obat menurun, Kristo akan memasuki periode kelemahan absolut. Dia tidak hanya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan, kekuatannya juga akan secara permanen turun 1 tingkat. Ini adalah jimat penyelamat hidup yang diberikan klan Keraton Esterel pada semua orang. Jika bukan sekarat, mereka tidak akan pernah menggunakannya. Kristo masih tidak tahu bahwa tidak ada obat untuk racun di tangannya. Dia dengan semangat meminum pil itu. Begitu memasuki mulut, pil itu berubah menjadi aliran energi yang tak terhitung jumlahnya dan dituangkan ke lautan energi. Kemudian, lautan energi seperti air mendidih dan energi spiritual yang agung mengalir ke kaki dan tangannya. Haha, keren! Kristo merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya dan wajahnya merona merah karena gembira. Saat ini, dia merasa seperti tak terkalahkan. Merasakan pertumbuhan eksplosif aura Kristo, wajah saudara-saudara itu berubah drastis. Zack berkata dengan marah.
Kamu curang! Oh, aku hanya bilang mereka berdua berduel, tapi aku tidak pernah dengar bahwa kekuatan eksternal tidak diperbolehkan. Fikri menggoda dan berkata, kalau kalian takut, bisa mengaku kalah secara langsung, tapi aku harus melampirkan syarat. Kalian tidak hanya harus berlutut dan bersujud, tapi juga harus bersujud sambil belajar cara menggonggong sampai aku puas. Karena ini duel, pertarungan tentu tentang kekuatan. Bisa mendapatkan pil juga merupakan simbol kekuatan. Kalau kalian punya kemampuan, kalian juga bisa menggunakannya. Bisakah kalian mendapatkannya? Cucu Kristo mengejek dari samping. Zack dan yang lainnya saling memandang saat melihat penampilan sombong lawan. Mereka marah dan ingin menyerang bersama untuk memberikan pelajaran cara bersikap. Sudah dibilang begitu, apa terlalu tidak sopan kalau tidak menggunakannya? Agam memandang saudara-saudaranya. Mereka sedikit tercengang dan segera mengungkapkan senyum aneh. Fikri dan kelompoknya benar-benar mengalami kram otak. Jika mereka bertarung dengan adil, mungkin mereka memiliki 1% harapan untuk menang. Namun, jika bermain curang, hehe, klan Keraton Esterel pasti akan kalah. Ini bukan hutan belantara yang harus bertanding dengan adil. Saat melawan orang seperti Fikri, selama tidak bodoh, menggunakan cara khusus adalah hal yang normal. Terlebih lagi, Fikri yang curang lebih dulu. Jika dia adil, bukankah dia sedang bercanda dengan nyawa Harlan? Karena mereka bermain keras, mari kita bermain lebih keras agar adil. Pikiran Agam bergerak dan cahaya darah muncul dari keningnya yang berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tangan Harlan. Perlahan-lahan mereka mengembun menjadi pisau panjang berwarna darah. Ini adalah untaian dari pisau pembunuh dewa. Meskipun Agam dapat meminjamkan pisau pembunuh dewa pada Harlan, dengan kemampuan Harlan, dia masih tidak mampu mengendalikannya. Untaian cloning ini adalah produk dari pengenceran tak terbatas Agam. Dengan munculnya pisau pembunuh dewa, suhu seluruh ruang VIP turun ke titik beku dan bahkan dinding mengembunkan lapisan es tipis. Harta karun tertinggi? Melihat klon pisau pembunuh dewa di tangan Harlan, aura dingin yang ekstrem membuat tangan Fikri bergetar. Senjata magis yang bisa mencapai tingkatan ini pasti telah mencapai tingkat harta karun tertinggi. Kristo dan yang lainnya tampak kusam. Bibir Kristo menggeliat dan dia merasakan udara dingin yang menekan. Rasanya seperti berubah menjadi pisau besar yang menembus tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Kabut keheningan yang tersisa menyerbu seluruh tubuh Kristo dan menyebabkan dia memiliki dorongan tak terkendali untuk melarikan diri. Aku hanya mengeluarkan pistolku, tapi kamu malah membombardirku dengan meriam. Zack dan saudara lainnya juga tercengang. Mereka hanya pernah melihat pisau pembunuh dewa. Meskipun aura pisau panjang berwarna darah di tangan Harlan jelas lebih lemah berkali-kali lipat, mereka bisa mengenalinya dari tampaknya. Orang lain menggunakan pil untuk menambah kekuatan, kami malah langsung mengambil pisau pembunuh dewa yang membunuh petapa agung alam kemuliaan. Ini terlalu bajingan. Tapi, aku suka. Saudara-saudara memandang Fikri dan rombongannya dengan senyum di wajah mereka. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk tanpa sadar. Harlan menatap kosong pada klon pisau pembunuh dewa di tangannya. Dia agak tertegun. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia memiliki ilusi bahwa jika dia menebas, semua orang di depannya akan mati. Bab 952, tidak ada rasa partisipasi. Bunuh! Ketakutan di batin Kristo berubah menjadi kemarahan. Aura di dalam tubuhnya hampir menerobos keluar. Dia tidak peduli apapun lagi. Dia membalikkan telapak tangan dan melepaskan kekuatan spiritual yang kuat. Energi itu membentuk tombak hijau. Suara angin terdengar di telinganya saat dia menusuk Harlan. Ini adalah teknik rahasia terkuat yang dia kuasai, sudah mencapai tingkat berharga tingkat tinggi. Dengan kekuatan tingkat ke-6 akhirnya, dia bahkan bisa membunuh orang dengan kekuatan besar alam langit tingkat 7. Ekspresi Harlan menjadi serius. Saat dia hendak melakukan serangan balik, replika pisau pembunuh dewa di tangannya berkilat, langsung menelan seluruh ruang VIP, ruangan menjadi lautan darah. Setelah itu, tombak hijau yang dikeluarkan Kristo berhenti di depannya. Terdengar suara wash. Tombak hijau runtuh tanpa alasan dan perlahan menghilang. Kristo tercengang. Cucunya dan orang lainnya menjadi ketakutan. Serangan terkuat yang cukup untuk membunuh alam langit tingkat 7 menghilang begitu saja? Wajah Harlan tidak kalah bingung dari mereka. Apa yang sudah terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan mengisap datang dari telapak tangannya. Kekuatan spiritual di tubuhnya secara otomatis mengalir ke replika pisau pembunuh dewa. Dia mengangkat pisau pembunuh dewa dengan ragu-ragu. Ruang itu tiba-tiba terpaku. Kristo ngeri menyadari kekuatan spiritual di tubuhnya berhenti bekerja. Saat ini, dia seperti unggas yang akan dipenggal, tidak bisa bergerak sama sekali. Harlan mencoba mengayunkan replika pisau pembunuh dewa dengan ringan. Cahaya darah meledak dan memecahkan ruang di depannya menjadi retakan puluhan meter. Retakan ini menelan Kristo dalam sekejap.
Replika pisau pembunuh dewa bergetar dan berubah menjadi cahaya merah yang perlahan menghilang. Kemudian, semua orang kembali ke dunia nyata. Mereka saling berpandangan. Apa yang terjadi barusan tampak seperti mimpi bagi mereka, sangat tidak realistis. Ah! Kristo berteriak sedih dan menarik perhatian semua orang. Mereka terkejut melihat di tubuh Kristo muncul garis darah padat yang tidak beraturan. Tuan Muda Fikri, tolong aku, cepat selamatkan aku. Kristo gemetaran ingin mengangkat tangannya. Akibatnya, garis darah di tangannya membelah lengannya menjadi puluhan bagian. Sebelum jatuh ke lantai, daging itu ditelan oleh garis merah dan berubah menjadi cahaya sebelum menghilang. Pada saat yang sama, garis darah lain di tubuh Kristo meluas. Garis itu menelan tubuhnya dengan cepat. Bersama dengan ekspresinya yang buruk, tubuhnya hancur dan menghilang. Seluruh ruang VIP menjadi sunyi senyap. Cucu Kristo dan para tetua lainnya menelan ludah dengan susah payah. Setelah Kristo meminum pil itu, kekuatannya mencapai alam langit tingkat 6 akhir. Dia mati dengan satu tebasan begitu saja? Sampai menggunakan harta karun begitu. Kamu tidak bisa bermain adil, ya? Mentang-mentang ada bantuan luar, ya? Hei, apa kalian cemburu? Jika kalian punya kemampuan hebat lain, kalian juga bisa mengeluarkannya, kok? Melihat ekspresi orang-orang ini, Saks sudah menebak apa yang mereka pikirkan dan tidak bisa menahan tawa. Wajah para tetua terpaku. Mengapa kata-kata ini begitu akrab? Mereka baru saja mengatakannya juga. Karena mereka tidak bisa membantah, mereka pun memandang Fikri di saat yang bersamaan. Sudut mulut Fikri berkedut. Sial, untuk apa kalian melihatku? Hanya ada 5 harta karun di klan Keraton Estrel. Selain itu, hanya kepala klan dan tetua tertinggi yang bisa menggunakannya. Bagaimana bisa aku mengeluarkannya sekarang? Fikri menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa terkejut di hatinya. Dia menatap Agam lekat-lekat. Selain sedikit kepanikan, ada lebih banyak keserakahan di matanya. Senjata yang bisa memiliki kekuatan seperti itu pasti mencapai tingkat harta karun. Apalagi itu bukan harta karun biasa. Jika dia bisa mendapatkannya dan menyerahkannya kepada klan Keraton Estrel, statusnya di dalam klan pasti akan melambung tinggi. Agam memandang Harlan dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana, puas? Harlan kembali sadar dan melihat ke tempat Kristo menghilang. Dia tersenyum pahit dan berkata, puas sih puas, tapi tidak ada rasa partisipasinya. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Kristo. Alhasil, hanya dengan satu tebasan yang bahkan kekuatan spiritualnya ditarik keluar sendiri. Dia hanya bergerak untuk mengayunkan pisau dan Kristo sudah tertebas sampai mati. Hari ini hanya pembukaan saja. Pertempuran besok akan menjadi momen yang tepat bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Agam tersenyum. Matanya tertuju pada Fikri dan dia berkata, bagaimana? Hasilnya sudah jelas. Kamu sekarang bisa memenuhi janjimu, kan? Baiklah, aku mengakui kekalahan. Kamu bisa mengambil nyawaku kalau kamu mau. Wajah Fikri pucat pasi dan dia berjalan mendekat. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Saat hanya berjarak setengah meter dari Agam, dia tiba-tiba menyerang. Kekuatan spiritualnya meledak. Lapisan aura ungu yang melekat di telapak tangannya berubah menjadi pisau dan langsung menusuk ke jantung Agam. Tiba-tiba, aura tak terlihat menelan Fikri. Ekspresinya yang tersenyum keji terpaku di wajahnya. Fikri, setelah sekian lama, kamu masih tidak menyesal sedikit pun. Agam menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Suaranya yang datar perlahan terdengar. Saat ini, hati semua orang tegang dan timbul rasa putus asa yang menyesakkan. Kamu! Fikri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan pandangan acuh tak acuh Agam. Ketika dia melihat bayangan penguasa neraka, dia menganga karena ngeri. Ingatan yang sengaja dia lupakan muncul kembali. Itu adalah mimpi buruknya yang tidak terhapuskan. Meskipun orang-orang di Provinsi Es tidak kuat saat ini, aura kematian serta sebab dan akibat yang tersisa telah melampaui semua jenis faktor. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan ataupun identitas. Di bawah sebab dan akibat, semua makhluk setara. Kamu Agam Tama, kamu penguasa neraka? Bibir Fikri gemetar dan akhirnya menjerit dengan suara serak yang jelek. Suara ini seperti guntur di langit, tiba-tiba mengejutkan seluruh ruang VIP. Wajah beberapa anggota klan Harimau Langit berubah. Mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan keputusasaan yang luar biasa ketika mereka melihat Agam. Dia adalah penguasa neraka yang menghancurkan keluarga Budiono serta mengadili Haben, Karno, dan Takela, 3 petapa agung alam kemuliaan. Raja penguasa neraka yang membuat klan tersembunyi 9 alam gemetar, waspada, dan panik. Ruang VIP sunyi hingga suara detak jantung pun bisa terdengar jelas. Fikri tidak pernah membayangkan setelah bersembunyi begitu lama, dia masih bertemu dengan orang yang paling tidak ingin dia temui. Melihat wajah Agam,
dia menggerakkan bibirnya dan berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan di kota Tridhaman? Mungkinkah rumor itu benar? Kamu benar-benar ingin menghancurkan klan Wanara?" Menghancurkan klan Wanara? Mendengar kata-kata ini, sudut mulut anggota klan Harimau Langit berkedut. Sungguh hal yang keterlaluan dan tidak masuk akal untuk dikatakan, tetapi, jika kata-kata itu diucapkan penguasa neraka, semuanya mungkin terjadi. Kamu hanya benar menebak salah satu tujuanku. Tujuan kedua, aku datang untukmu. Agam tidak menyembunyikan apapun. Menatap mata Agam, Fikri menggerakkan bibirnya dan bertanya, "Apa kamu yang membunuh Shiva dan Yendi? Aku hanya mengirim mereka ke tempat yang seharusnya." Agam menatap mata Fikri yang tertegun dan berkata dengan ringan, "Apa kalian ingat bertemu dengan seorang gadis kecil yang menjual bunga di Provinsi S? Setelah itu, kalian naik bus. Saat itu, kalian seharusnya sudah mati. Tapi, karena alasan khusus, kalian lolos dari pengadilan dan hukuman. Aku mencarimu untuk menebus kesalahan waktu itu." "Tidak, aku tidak percaya." Ekspresi Fikri berubah menjadi ganas karena ketakutan. Dia berteriak pada Agam, "Aku tidak seharusnya mati. Kamulah yang harusnya mati. Sejak kamu melangkahkan kaki ke melanki dua dunia, pengadilan sebab dan akibatmu telah dimulai." Agam menggelengkan kepalanya. Tanpa omong kosong, dia perlahan mengangkat tangan kanannya ke Fikri. Hari cerah di luar jendela tiba-tiba menjadi gelap, angin bertiup, dan awan bergerak. Di antara orang-orang yang melarikan diri, orang terakhir ini akan menghadapi persidangan nasib miliknya. Bab 953, Mage. Lapisan cahaya hitam melekat pada tubuh Fikri dan kertas kuno muncul di depannya. Tertulis setiap dosa yang telah dilakukannya. "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau kamu membunuhku, anggota klan Keraton Estral akan segera tahu keberadaanmu. Ini kota Tridhaman, kamu tidak bisa kabur lagi." Fikri berkata dengan ngeri. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam Aires Millennium, seluruh tubuhnya dingin mati rasa dan darahnya membeku. "Karena aku bisa menghakimimu, aku jelas punya caraku sendiri." Agam tersenyum lembut. Sebuah suara seperti suara kuno terdengar. "Fikri Laksana lahir pada tahun ke-1989. Kamu membunuh 173 orang yang tidak bersalah selama hidupmu. Kamu juga melarikan diri dari hukuman dosa dan tidak mau bertobat. Selama periode ini, kamu membunuh 17 orang yang tidak bersalah. Dosamu tidak bisa dimaafkan dan akan menderita di neraka Avicii selamanya." Tubuh Fikri bergetar dan jiwanya keluar dari atas kepalanya. Setelah itu, kertas kuno terbakar menjadi kunang-kunang yang cantik dan perlahan berputar membentuk terowongan yang gelap. Melalui terowongan, aura yang sangat dingin mengalir keluar. "Jangan!" Fikri sekarang mengerti dosa apa yang telah dilakukannya dan melihat apa yang menunggunya di sisi lain terowongan. Penyesalan dan ketakutan memenuhi hatinya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia meronta, dia tetap terseret ke dalam terowongan yang gelap. Saat teriakannya bergema di dalam ruang VIP, terowongan itu perlahan menutup. Beberapa orang di klan Harimau Langit memasang ekspresi bingung dan berkeringat dingin. Apakah tadi itu neraka? Inikah kemampuan penguasa neraka? Fikri, dia dikirim ke neraka begitu saja? Otak mereka sudah mati rasa. Di bawah tekanan ketakutan yang luar biasa, mereka bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Mengadili Fikri dan mengirimnya ke neraka berarti salah satu urusan Agam terselesaikan. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Agam mengabaikan rasa takut orang lain. Dia meraih bagian atas jasad Fikri yang matanya kosong, tanda jiwa yang tidak terlihat perlahan muncul lalu dimasukkan kembali ke dalam jasadnya oleh Agam. Kemudian, pikiran Agam bergerak. Cahaya di ruang VIP tiba-tiba meredup. Seiring hembusan angin dingin, Pinto perlahan muncul. "Tuan penguasa neraka." Pinto berlutut dengan satu lutut pada Agam. Agam menjentikkan jarinya dan melemparkan pil 7 Dewa Iblis kepada Pinto. Pinto memegang pil di tangannya dan agak terkejut. Ketika dia melihat tubuh Fikri, wajahnya sangat terkejut. Lalu, dia berkata dengan gembira, "Selamat, Tuan penguasa neraka. Anda telah menangkap semua buronan dan memenuhi sumpah." Agam tidak merasakan apa-apa dan berkata dengan datar, "Makanlah. Kamu tahu sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya." "Ya." Pinto buru-buru menjawab. Setelah meminum pil itu, tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya transparan, lalu dia masuk ke tubuh Fikri. Bayangan Pinto yang sudah mengecil berkali-kali lipat muncul di dahi Fikri. Dia menggunakan kekuatan pil dan tanda jiwa yang dilucuti dari jiwa Fikri untuk menyatu dengan tubuhnya. Proses ini tidak akan terlalu cepat. Saat menunggu, Agam tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan aura yang sangat kuat datang. Dalam sekejap, aura itu menghilang lagi. Aura barusan persis sama dengan aura petapa agung alam kemuliaan tingkat 2 yang tiba-tiba muncul ketika Arkan datang untuk merebut pil 7 Dewa Iblis. Namun, saat aura menghilang,
Agam tidak mengejarnya. Saat ini, dia masih harus menunggu Pinto menyelesaikan penyatuan tubuhnya. Entah mengapa, penyatuan Pinto berjalan sangat mulus dan selesai dalam sekejap. Ayo pergi! Tidak baik berlama-lama di tempat ini. Agam melambaikan tangannya dan pergi bersama anggotanya. Di depan pintu masuk mal, Agam tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Matanya membelalak tak percaya. Itu adalah Citra. Agam sangat merindukannya dan langsung mendekat untuk bertanya apakah garis keturunan Dewi Pembunuh telah ditekan untuk sementara. Namun, seorang pria berjalan keluar dari belokan. Itu Arkan Howard. Arkan menarik tangan Citra, sementara Citra mengelus perut bagian bawahnya yang sedikit menggembung. Wajahnya penuh kebahagiaan. Agam tiba-tiba terpaku di tempat seperti tersambar petir siang bolong. Citra melihat Agam dan sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi kebencian. Kenapa kamu di sini? Aku... Agam tidak bisa berkata-kata. Hehe, lihat, tetap akulah yang menang. Aku dan Citra sudah menikah dan dia mengandung anakku. Sekarang kami sangat bahagia. Goda Arkan. Sayang, ayo pergi. Aku muak melihatnya sekarang. Citra melirik Agam dengan benci, menggandeng lengan Arkan, dan berbalik untuk pergi. Agam berdiri terpana di tempat. Ketika dia melihat Citra dan Arkan menghilang di belokan, dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk mengejar mereka. Namun, dia berhenti di tempat yang sama. Agam mengelus dahinya dan bayangan Tungku Raja Dewa Tembaga muncul. Rasa sakit yang menyengat di dahinya membuatnya tenang. Dia perlahan memindai sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar alam mimpi yang sempurna. Kalau aku jatuh ke dalam perangkapmu, aku khawatir aku akan terjebak dalam mimpi ini selama sisa hidupku. Tidak ada respons dari sekeliling dan semuanya berjalan seperti biasa. Zack berjalan dan menepuk bahu Agam sambil bertanya. Pak Agam, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengejar Citra? Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Agam memandang Zack dan berkata. Meskipun ini adalah alam mimpi, kamu adalah temanku. Aku tetap tidak akan menyakitimu. Ayo semuanya bubar. Kalau aku menerobos alam mimpi ini secara paksa, kamu akan mendapat serangan balik. Ini tidak akan menguntungkanmu. Zack terkejut, kemudian matanya berubah menjadi sangat tenang dan pupilnya memutih. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, berubah menjadi dunia kosong. Zack menggeliat seperti air dan berubah menjadi sosok wanita dewasa. Sepertinya Raja Penguasa Neraka yang dirumorkan bukanlah sosok kecil. Kematian tak kalah tidak aneh. Wanita itu, Mage, berkata perlahan. Klan Restan Surgawi juga tidak lemah, ternyata mereka punya orang unik sepertimu. Sejujurnya, aku hampir kena jebakanmu. Agam berkata tersenyum. Mage menatap Agam dengan tenang. Setelah beberapa napas, dia bertanya. Bagaimana kamu bisa menebak alam mimpi yang aku ciptakan? Apa kamu pikir aku bodoh? Mengatakan yang sebenarnya agar kamu bisa mudah melawanku lain kali? Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk menebak alam mimpi ini, karena mimpi ini terlalu palsu. Tidak peduli apa yang terjadi, Agam tidak akan pernah percaya Citra akan mengkhianatinya. Dia tahu perasaannya kepada Citra tidak akan berubah sampai mati, begitu juga Citra kepadanya. Apalagi kekuatan Mage itu tidak jauh lebih kuat darinya. Alam mimpi melibatkan kekuatan spiritual, Agam tidak takut akan hal tersebut. Tentu saja, jika Mage memakai cara lain, mungkin Agam akan sadar lebih lama. Akan tetapi, dia tidak akan pernah terjebak selamanya. Mage mendengus, lalu terkekeh dan berkata. Kamu pintar, tapi hari ini aku yang tidak fokus. Selain itu, alam mimpi seharusnya dua orang yang melakukannya. Kalau hanya ada Mage dan tidak ada Yose, efeknya jelas akan sangat berkurang. Tapi, lain kali saat kita bertemu, hehe, aku harap kamu juga bisa setenang hari ini. Sayangnya, itu mustahil. Lain kali saat kita bertemu, itu akan menjadi waktu kematianmu. Agam tersenyum dengan tenang, matanya berkilat dingin. Beraninya menggunakan kekasihnya untuk mencoba menghadapinya. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bab 954, menatap gadis cantik di ujung dunia. Setelah kata-kata Agam terdengar, Agam melepaskan kekuatan spiritual agung yang tiba-tiba menyapu dunia kosong ini. Kemudian, di sekitarnya seperti kaca yang hancur dan runtuh dengan cepat. Mage memberi Agam tatapan sengit dan menghilang bersama dengan alam mimpi ini. Pikiran Agam bergerak. Dia menyadari dia masih di dalam ruang VIP, penyatuan tubuh Pintau dan Fikri belum berakhir. Pak Agam, apa yang terjadi padamu barusan? Kenapa kamu seperti tertidur? Tanya Zack bingung. Agam tidak menjawab. Dia mengaktifkan Tungku Raja Dewa Tembaga dan cincin cahaya emas memancarkan cahaya keemasan. Saat ini, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya ke kondisi terbaiknya.
Setelah melihat segala sesuatu di sekitarnya dan yakin itu bukan mimpi dalam mimpi, barulah dia merasa lega. Meski kekuatan mage masih jauh dari cukup untuk menjebaknya dalam alam mimpi ganda, tidak ada salahnya berhati-hati. Boom! Langit gelap di luar, tiba-tiba petir menggelegar. Langit-langit di atas kepalanya menjadi transparan. Langit suram yang tak ada habisnya sepertinya terkoyak. Selembar kertas kuno ditutupi dengan segel puncak akhirat perlahan muncul, memancarkan aura khusus. Seolah-olah dia muncul dari langit dan bumi, melewati lapisan hambatan, dan jatuh di depan Agam. Agam mengenali itu adalah sumpahnya. Percikan api menyala di sudut kertas, kemudian terbakar di depan Agam dengan cepat menjadi abu. Janji telah dipenuhi dan dosa pun dihapuskan. Sisa terakhir kekuatan dosa di tubuh Agam menghilang bersama dengan terbakarnya kertas tersebut. Ketika kekuatan dosa benar-benar menghilang, kekuatan pahala yang ditekan seperti mata air yang tiba-tiba dilepaskan di lautan energi. Kekuatan pahala menerjang 8 meridian Agam. Agam seperti menyadari sesuatu dan segera melepaskan auranya. Aura itu menyelimuti seluruh restoran dan tidak membiarkan aura bocor sedikit pun. Agam perlahan-lahan mengembuskan napas dan melepaskan semua pertahanan. Dia membiarkan kekuatan pahala mengalir ke tubuhnya. Waktu berjalan melambat dan seluruh ruang VIP menjadi sunyi senyap. Kerak! Terdengar suara samar yang hampir tak terdengar. Diam-diam muncul retak kecil di ruang sekitarnya dan perlahan menyebar. Aura menakutkan dari dalam tubuh Agam perlahan terbangun. Zack dan yang lainnya melihat sekeliling. Meskipun hal ini sangat mengejutkan, mereka tidak panik sama sekali karena mereka tahu Agam tidak akan membahayakan mereka. Tiba-tiba, Zack seperti menyadari sesuatu. Dia segera menutup matanya dan merasakan aura Agam yang mengalir keluar. Orang lain juga tersadar satu demi satu dan ikut berlatih kultivasi dengan tenang seperti Zack. Tingkatan alam aura Agam yang mengalir keluar sangat tinggi. Jika mereka bisa memahami 1% atau bahkan 1/1000 saja, itu akan sangat membantu peningkatan kekuatan dan tingkatan alam mereka. Ini adalah berkah bagi mereka juga. Di pedalaman pegunungan di alam hari. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti patung yang berbaring miring dan membentang ribuan kaki. Tempat ini dianggap sebagai tempat suci oleh penduduk setempat. Itu bukan tahayul, sebaliknya, generasi-generasi penduduk desa benar-benar telah melihat batari kebajikan ribuan meter berubah menjadi bentuk manusia dan beristirahat selamanya di sini. Akhirnya sampai juga. Biksu Ananda diam-diam menyeka keringat dari kepalanya dan melihat ke sebuah gua berukuran puluhan meter tidak jauh dari sana. Ada aura kebajikan yang kuat yang bahkan membuatnya juga kagum. Sebenarnya 4 atau 5 hari yang lalu, mereka telah datang ke sekitar sini. Namun, radius 50.000 meter pusara kebajikan diselimuti oleh aura kebajikan dan dilarang menggunakan kekuatan spiritual. Mereka hanya bisa datang dengan berjalan kaki. Jalan pegunungan terjal. Selama perjalanan, dia menghadapi banyak serangan binatang buas dan hampir mati di mulut binatang itu. Malah benda ini yang berguna. Biksu Ananda melihat pistol buatan sendiri di tangannya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya ditekan. Jika dia tidak mendapatkan pistol dari temannya dulu, mungkin dia akan menjadi petapa agung alam kemuliaan pertama yang mati di mulut binatang buas selama ribuan tahun terakhir. Biksu Ananda, belakangan ini saya merepotkan Anda. Seorang gadis cantik berdiri di tanah datar dengan kaki ramping dan mata yang indah. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda, memperlihatkan leher halusnya yang panjang. Kulitnya lembut dan putih dipenuhi keringat. Matanya yang jernih dan indah menunjukkan rasa maaf. Selama periode waktu ini, Citra menghadapi beberapa bahaya. Jika Biksu Ananda tidak menyelamatkannya, dia tidak akan bisa berjalan sampai tempat ini. Nak, apa yang kamu katakan? Penguasa neraka mempercayakanmu padaku, aku tentu akan menjagamu tetap aman. Biksu Ananda tersenyum dan menatap Citra, lalu bertanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tenang. Citra memiringkan kepalanya dan berpikir. Dia melihat pintu masuk gua yang dalam. Orang biasa tidak akan berani masuk, tetapi dia merasa sangat tenang. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari pintu masuk gua, memberinya perasaan pulang yang kuat. Artinya efeknya telah terasa. Biksu Ananda diam-diam menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, "Kamu masuklah, cari tempat untuk duduk. Sebentar lagi kamu akan memasuki kondisi kacau. Itu seperti tidur dari siang sampai senja. Keadaan ini akan berlangsung sekitar 15 hingga 90 hari. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangun. Tapi, ketika kamu bangun sepenuhnya, pada dasarnya kamu sudah berhasil." Citra terkejut dan tanpa sadar memegang perut bawahnya yang rata. Agam telah memberitahu Citra beberapa hal sebelumnya. Dia tidak takut dengan hal-hal ini. Namun, setelah sekian lama, dia khawatir dengan darah daging Agam. Biksu Ananda seperti mengerti dan berkata sambil tersenyum. Di dalam adalah tempat para biksu terkemuka dari berbagai dinasti beristirahat.
Aura kebajikan mereka tidak hanya tidak akan menyakiti anak itu, tapi juga memberi anak itu berkah. Ya. Citra mengangguk ringan. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia melihat perisai emas transparan menghalang di depannya. Citra mencoba mengulurkan tangannya dengan pelan-pelan. Saat bersentuhan penghalang emas, dia melewatinya seperti tidak ada yang menghalangi. Pikirannya tenang seperti bayangan bulan di sumur kuno. Saat dia hendak masuk, sosok Agam muncul di benaknya. Dia refleks berbalik dan melihat langit luas. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Angin sepoi-sepoi datang dan meniup ujung rambutnya. Sepertinya ada cahaya bintang yang bersinar di matanya. Citra berbalik dengan yakin dan masuk gua. Hatiku melayang jauh, menatap gadis cantik di ujung dunia. Melihat hal ini, Biksu Ananda tidak bisa menahan helaan napas penuh emosi. Dia melihat ke arah alam G dan bergumam pada dirinya sendiri. Hal yang ditakdirkan pasti akan ada, yang tidak ditakdirkan jangan dipaksakan. Agam, aku tidak berhasil melewati ujian saat itu. Aku tidak tahu apa kamu bisa melewatinya. Zack dan yang lainnya masuk dalam keadaan khusus dengan kaki melayang di udara. Beberapa rekan membuka mata mereka. Mereka sudah menggunakan usaha terbaik mereka dan berhasil memahami beberapa hal. Jika mereka terus mencoba memahaminya, mereka pasti akan jatuh ke dalam siklus mati. Tidak hanya tidak akan membantu mereka, tetapi juga akan menjadi iblis di hati mereka. Alam itu terlalu tinggi untuk mereka dalami dan manfaatkan. Namun, mereka juga sudah mendapatkan banyak manfaat. Hampir semua kekuatan orang sudah meningkat. Yang lebih lemah naik setengah tingkat. Mereka yang lebih kuat langsung melompat 2 tingkat. Zack adalah yang terakhir terbangun. Saat dia membuka matanya, dari tubuhnya mengalir keluar aura menakutkan alam langit tingkat 6 akhir. Hal ini menyebabkan semua orang diam-diam kagum. Meskipun otak Zack sedikit lebih simpel, harus diakui fisik dan bakatnya adalah yang terbaik bahkan di seluruh 9 alam surgawi. Zack sangat bersemangat saat dia meremas tinjunya. Dia baru saja menembus alam langit tingkat 5. Dia pikir butuh waktu setengah tahun baru bisa ada peningkatan lagi. Namun, dalam 2 atau 3 hari, dia sudah melompat ke alam langit tingkat 6 akhir. Dia belajar dari pengalaman dan tidak terburu-buru mengejar peningkatan untuk menstabilkan auranya. Jika tidak, besar harapan dia bisa melewati batasan dan mencapai alam langit tingkat 7. Zack melirik Reno dan Gardi. Peningkatan kekuatan mereka juga tidak sedikit. Reno mencapai alam langit tingkat 5 menengah dan Gardi di alam langit tingkat 6 awal. Mereka bertiga saling tersenyum dan tidak bersuara. Mereka semua memandang ke arah Agam. Bab 955, Alam Kemuliaan Setengah Langkah. Aura Agam sangat tenang, seolah-olah air yang mengalir. Tanpa halangan sedikit pun, tingkatannya terus naik. Ketika auranya mencapai titik batas alam tertentu, pandangan semua orang kabur. Dalam sekejap mata, mereka tiba di atas awan dan melihat ke bawah. Sekilas, mereka tampak menembus deretan gunung dan sungai, melihat semua panorama bukit dan laut. Kemudian, situasi berubah dan mereka tiba di antara kota-kota. Kendaraan dan pejalan kaki bergegas bolak-balik, seolah-olah mereka telah dipercepat berkali-kali lipat. Saat berikutnya, mereka berada di sebuah taman. Penglihatan mereka sangat rendah. Mereka merasa mereka hanyalah rumput liar di pinggir jalan, diam-diam berakar di tanah, menyaksikan berbagai orang dan hewan yang lewat. Bila memiliki moralitas yang baik, semua kemampuan bisa dipelajari. Bila tidak memiliki moralitas baik, kemampuan apapun tidak akan membawakan kesuksesan. Kebenaran reinkarnasi, sebab dan akibat, serta hidup dan mati selalu ada di hidup yang tidak dimengerti. Sebuah suara yang tampaknya berasal dari zaman dulu terdengar di benak mereka, membuat mereka gempar. Ketika tersadar, mereka menyadari masih berada di dalam ruang VIP. Pada saat yang sama, Agam perlahan membuka matanya. Matanya penuh dengan makna yang mendalam. Terlepas dari budaya, tradisi, moralitas, agama, identitas, dan lainnya, hanya ada pemeriksaan kebaikan dan kejahatan dalam sebab dan akibat. Alam kemuliaan setengah langkah? Zack, Harlan, dan anggota lainnya langsung tegang. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Beberapa orang klan Harimau Langit sudah berlutut sambil gemetaran. Sebelumnya, mereka telah mengalami hal yang sama dengan Zack dan yang lainnya. Dalam ruang yang terbatas, mereka melihat semua yang ada di dunia. Tingkatan alam ini melampaui yang mereka ketahui sepanjang hidup mereka. Mereka menyadari kebenaran yang kejam. Sekalipun tetua tertinggi klan Wanara datang, dia belum tentu lawan dari pemuda di depan mereka. Agam perlahan menarik napas. Aura alam kemuliaan setengah langkah yang melonjak di tubuhnya perlahan ditekan. Dia kembali ke tingkatan alam langit tingkat 9 tertinggi. Meskipun kekuatannya sudah cukup, tingkatan alam dan tubuhnya belum bisa mengikuti. Dia membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi. Jadi, penekanan sementara adalah untuk ledakan berikutnya. Rencana jangka panjang terbaik adalah mengumpulkan kemampuan sedikit demi sedikit.
Bagaimanapun, tujuan Agam bukan hanya alam kemuliaan setengah langkah. Setelah memfokuskan pikirannya, Agam melirik beberapa tetua klan Harimau Langit. Mereka sangat takut sampai berteriak minta ampun. Agam mengabaikan mereka dan tatapannya jatuh pada seorang tetua. Tetua itu sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Akan tetapi, sebelum dia bisa memohon ampun, Agam berkata, "Wono Yitno, hari ini, kalian akan menjadi yang pertama masuk neraka. Apa ada yang ingin dikatakan?" Tubuh tua tetua Wono bergetar dan wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana penguasa neraka di depannya ini tahu namanya? Aku punya bantahan. Wono tidak peduli benar-benar ada atau tidak. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Akan tetapi, begitu selesai berkata, Harlan menegur dengan marah. "Wono, punya bantahan kepalamu. Sejak aku dikhianati dan keturunanku dibunuh, tidakkah kamu sadar diri?" Wono juga salah satu dari mereka yang mengkhianati Harlan. Ketiga keponakan perempuan dari garis keturunan Harlan diperkosa dan dibunuh oleh Wona. Wona menggerakkan bibirnya dan terdiam karena ngeri. Agam menjentikkan jarinya. Cahaya hitam langsung muncul di tubuh Wona dan yang lainnya. Kemudian, selain Wona, tubuh orang lainnya musnah. Mereka berteriak putus asa dan jiwa mereka turun ke neraka. Wono yang melihat semua ini merasa takut dan senang. Dia bertanya, "Tuan penguasa neraka, Anda tidak membunuh saya? Kamu hidup karena masih ada gunanya." Agam tersenyum tipis. Pikirannya bergerak dan jiwa Fatah muncul. "Menyusuplah ke dalam klan Harimau Langit dan kerjasama dengan Harlan untuk merebut kekuasaan besok." Agam memerintahkan Fatah. Wono langsung tercengang, tetapi Fatah sangat senang. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi besar. Jangan sampai Agam menarik kembali kata-katanya. Sosok Fatah melesat dan menyatu ke dalam tubuh Wono. Mata Wono membelalak dan menunjukkan dua bayangan jiwa. Kekuatan Fatah jauh di atas Wono. Meskipun kekuatan roh Fatah sudah sangat melemah, masih mudah untuk merebut tubuh dan menghancurkan jiwa Wona. Setelah beberapa lama, Wona berlutut kepada Agam dan berkata, "Tuan penguasa neraka, saya Fatah Ghazali. Jiwamu sudah tercatat di daftar dunia bawah. Jangan berkhayal untuk berkhianat. Kalau tidak, aku hanya perlu berpikir dan kamu akan dikirim kembali ke neraka. Kamu tidak akan pernah diizinkan untuk bereinkarnasi lagi." Agam berkata perlahan, memperingatkan Fatah untuk tidak bermain trik apapun. "Ya, hamba mengerti." Fatah mengangguk buru-buru. Jangankan berkhianat, dia tidak akan pernah berpaling meskipun orang klan Malam Guntur datang. Bagaimanapun, dia tidak mau merasakan siksaan neraka lagi. "Harlan, kalian berdua bahas secara detail dan selesaikan masalah hari ini. Setidaknya jangan biarkan klan Harimau Langit terlalu curiga dan melaporkannya ke klan Wanara." Agam melirik Harlan yang mengangguk. Jika dia tidak bisa bersabar sedikit, dia akan mengacaukan rencana besar. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menghadapi musuh bebuyutan lamanya lagi besok. Dia akan merebut kembali semua yang telah hilang dengan tangannya sendiri. Zack tersenyum pada Harlan dan berkata, "Segala hal di dunia harus dikontrol. Kamu jangan melihat wajah ini dan berpikir dia masih Wono itu. Nanti kamu malah tidak tahan dan memukulnya. Pergi sana, memangnya kamu pikir dia itu sepertimu?" Reno memutar matanya. Pada saat itu, Fikri berkedip. Agam melihat ke arahnya dan bertanya, "Bagaimana penyatuannya?" "Lapor Tuan penguasa neraka, penyatuannya sangat sempurna. Kecuali Anda, tidak ada yang bisa menyadari perbedaannya." Fikri, yang juga Pinto, tersenyum kecil. Pil 7 Dewa Iblis adalah pil bermutu tinggi tingkat surgawi. Sebagai seorang penjaga gerbang neraka, Pinto juga mahir dalam sihir jiwa. Kombinasi keduanya membuat penyatuannya dengan Fikri mencapai tingkat kecocokan terbaik. Namun, penguasa neraka bertanggung jawab atas reinkarnasi hidup dan mati. Setiap perubahan jiwa tidak bisa lepas dari mata penguasa neraka. Oleh karena itu, tidak peduli pil obat dan teknik rahasia apa yang digunakan untuk merebut jiwa, semuanya sia-sia di depan penguasa neraka. "Kalian bertiga samakan cerita dan lakukan tugas masing-masing. Jangan sampai ketahuan oleh klan Keraton Esterol dan klan Wanara." Agam menyapu pandangan ke arah Harlan, Fatah, dan Pinto. "Baik," ucap ketiganya serempak. Ketika Agam menerobos tingkatan tadi, itu menyebabkan beberapa kerusakan. Untungnya, Agam telah membuat penghalang sebelumnya. Jika tidak, seluruh Malakan hancur rata dengan tanah hanya dengan sisa kekuatannya saja. Penyelesaian akhirnya diserahkan kepada Reno. Agam membawa anggota lainnya makan enak di pasar malam terdekat. Lalu, Agam menyuruh mereka bubar dan kembali ke posisi sebelumnya untuk menunggu perintah. Saat kembali ke kamar hotel, hari sudah menjelang tengah malam. Agam mandi dan duduk bersila di tempat tidur, perlahan mengatur napasnya.
Perbedaan antara alam langit tingkat 9 tertinggi dan alam kemuliaan setengah langkah terlalu besar. Dengan kekuatan agam, dia bisa mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Meskipun auranya sudah ditekan olehnya, agam sudah memperoleh hak untuk membuka teknik kultivasi rahasia tingkat tertinggi. Agam bermeditasi dan memasuki penyimpanan semesta. Dia mempelajari metode pengobatan tingkat tertinggi, pil nirwana abadi. Langkah-langkah pembuatan pil nirwana abadi sangat rumit. Meskipun dengan tingkatan alam agam saat ini, dia juga membutuhkan banyak waktu dan energi untuk pemurnian satu pil. Namun, ini hanya masalah sekunder. Bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian pil nirwana abadi sangat banyak. Misalnya daun nirwana, batu maha kuasa tingkat 8, bunga naga semesta, darah dewa bulan, rotan siluman jala, dan lain-lain. Agam belum tentu dapat mengumpulkan semua bahan obat. Dulu, Agam benar-benar tidak punya pilihan selain mengumpulkannya satu persatu. Sekarang dia sudah memiliki sumber daya, tentu saja dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Meskipun bahan obatnya sangat langka, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkannya dengan latar belakang sekte Lawarnu. Selain itu, mereka memiliki orang yang banyak dan kekuatan yang besar. Jika mereka bekerja sama dalam proses pemurnian, mereka dapat membuat pilnya dalam waktu singkat. Mungkin mereka dapat menyempurnakannya sebelum klan Keraton Estrel mulai menyerang klan Wanara.